wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Amma ba'd. Para pemirsa Lentera Ramadan, ngaji bareng menjelang berbuka puasa setiap saat dinanti. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan sampai detik ini. Untuk tema kali ini kita membahas tentang pandai bersyukur. Pemirsa Lentera Ramadan dan anak-anakku sekalian, sudahkah Anda bersyukur hari ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang paling berkuasa dan paling besar, yang memberikan kita nikmat tak terhingga, mulai dari nikmat iman, nikmat sehat, dan lain sebagainya. Sepatutnya sebagai umatnya kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena masih diberi kesempatan umur sampai bulan Ramadan ini. Maksimalkanlah seluruh kesempatan yang ada untuk menumpuk investasi amal di akhirat nanti. Bersyukur dalam Islam merupakan salah satu bentuk terima kasih atas segala nikmat, rezeki, kehidupan, dan kebahagiaan yang kita terima. Dengan cara apa, anak-anakku sekalian, para pemirsa? Bisa jadi dengan cara berzikir, bersedekah kepada para orang miskin, dan membaca Al-Quran serta sholat tahajud. Ditaukiti lagi dan dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Dari surat Ibrahim ayat 7 dijelaskan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Dan sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, berarti tidak bersyukur, sesungguhnya azab sangat pedih. Dijelaskan kembali dalam surat Ar-Rahman ayat 13. Allah berfirman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Jadi bunyi ayat tersebut sampai diulang 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Bukan tanpa maksud, pada surat tersebut dijelaskan bahwa Allah menantang manusia untuk selalu jujur dalam membaca dan menghitung kenikmatan Allah yang diberikan pada manusia. Mulai dari bernafas, nafas yang telah diberikan Allah kepada kita secara gratis, telinga bisa mendengar, hidung bisa merasakan, dan lain sebagainya. Tentu itu semuanya tidak bisa diukur menggunakan angka. Dalam hadis Bukhari Muslim, yang artinya, dengan cara Anda memandang orang yang berada di bawahmu, dalam hal ini masalah dunia, dan sebaliknya, pandanglah orang yang berada di atasmu
dalam hal akhirat. Jadi ada sebuah cerita orang yang bersyukur ketika memandang orang yang berada di bawahnya, maka dia akan bersyukur. Ketika orang yang naik pesawat melihat orang yang naik mobil akan bersyukur. Karena apa? Karena tidak akan macet kalau di atas sana. Begitu juga orang yang naik mobil, dia akan bersyukur kalau melihat orang yang naik sepeda motor, dia tidak kepanasan. Orang yang naik mobil juga akan bersyukur kalau melihat orang yang naik sepeda motor. Orang yang naik sepeda motor akan bersyukur. Karena apa? Karena dia bisa lebih cepat nyampainya ketika melihat orang yang naik sepeda pancal. Orang yang naik sepeda pancal akan bersyukur jika dia melihat orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki akan bersyukur ketika melihat orang yang lumpuh, cacat. Dari situ hikmah yang kita ambil, maka kita dalam hal dunia kita harus melihat yang berada di bawah kita. Sebaliknya, memandang ketika dalam hal akhirat, memandang orang yang berada di atas kita. Pada contoh orang yang di sepertiga malam melakukan sholat tahajud, itu adalah kita harus iri kepadanya karena orang tersebut bisa melakukannya. Itu dalam hal akhirat. Dari sini para pemirsa Lentera Ramadan ngaji bareng menjelang berbuka puasa setiap saat dinanti. Semoga bisa diambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga amal kita semuanya dicatat oleh Allah di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.